Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Nugraheni dari D3TT Paduan 01 NIM 6705181018. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perancangan antena Yagi pada CST dengan frekuensi 700 MHz. Antena Yagi itu sendiri didesain untuk frekuensi satu saja, untuk memancarkan gelombang satu frekuensi saja. Antena Yagi ini memiliki 3 bagian, ada reflektor, driven, dan direktor. Selanjutnya kita masuk saja, ini klik langsung ke perancangan, new template, tunggu, lalu kita pilih microwave dan RF, lalu antena, wire, time, domain, dimensionnya itu cm dan juga frekuensinya itu MHz. Pastikan dimensionnya itu seperti ini. Setelah itu next, masukkan frekuensi min dan max-nya. Kita menggunakan 700 MHz, berarti di sini 600 dan max-nya 800. Lalu kita klik e-fill, H-fill-nya. Setelah itu kita next. Setelah next, masukkan namanya antena Yagi, lalu kita finish. Tunggu hingga muncul. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka kita memasukkan parameter-parameternya. Yang pertama, kita masukkan WL-nya atau panjang gelombangnya. Saya udah menghitung 42,8. Ini itu untuk panjang gelombangnya. Lalu yang kedua itu ada RL atau reflektornya. Sesuai dengan prosedur buat 5 elemen, dia itu menggunakan 0,477 dikali WL untuk menghitung si panjang dari reflektor. Lalu kita masukkan drivernya, sama itu dari ketentuannya 0,451 kali WL. Nah, ini tuh untuk panjang si driver. Setelah itu lalu kita masukkan direktor 0,442 dikali dengan WL-nya itu untuk panjang directory. Lalu habis itu kita masukkan radiusnya menggunakan 0,005 kali dengan WL itu untuk radiusnya. Lalu habis itu kita masukkan gapnya itu berarti WL per 200 itu untuk gapnya. Lalu kita masukkan spacingnya itu 0,25 dikali dengan WL. Nah, spacing itu adalah jarak antar elemennya. Nah, setelah memasukkan parameter, lalu kita klik modeling. Setelah itu kita pilih yang silinder. Masukkan yang pertama, kita masukkan drive 1, orientationnya X, lalu kita masukkan outernya itu menggunakan R,
lalu X minnya tuh G per 2 dan X max-nya G per 2 ditambah dengan D R per 2. Setelah itu masukkan aluminium, lalu kita preview. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah benar, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita buat yang kedua itu drift yang keduanya. Jangan lupa orientationnya X, outer radiusnya kita gunakan R. Nah, X min-nya kita gunakan yang min G per 2 dan min G per 2, lalu dikurang D R per 2. Setelah itu masukkan aluminium, masih aluminium, lalu kita preview. Setelah seperti ini, lalu kita tekan OK. Lalu kita akan membuat reflektornya. Nah, reflektornya itu orientationnya R, radiusnya sama R. Nah, untuk Y centernya ini dia gunakan S karena berada di atas si drivennya ini. X max X min-nya itu dia gunakan RL per 2 dan X max-nya min RL per 2. Lalu kita preview. Nah, S-nya ini berada di atas dari driven ini karena dia S-nya itu positif. Setelah itu kita tekan OK. Lalu ke silinder kembali. Lalu kita masukkan direktor 1, orientationnya X, outer radiusnya kita gunakan R. Nah, Y centernya ini karena dia akan di bawah si driven, maka dia itu akan min S. X min-nya ini dia D per 2 dan X max-nya ini dia min D per 2. Lalu setelah itu kita preview. Nah, seperti ini. Lalu tekan OK. Yang kedua kita buat yang direktor 2. Karena kita membuat direktornya itu membuat 3. Direktor 2. Orientationnya R, outernya itu dia sama R. Nah, Y centernya itu yang kedua berarti min S. Lalu masukkan X min-nya D per 2 dan X max-nya itu min D per 2. Setelah itu kita preview, maka OK. Lalu yang direktor yang terakhir, direktor 3, lalu kita orientationnya X, outer radiusnya R. Nah, Y centernya ini dia min S-nya ketiga, ada 3. Lalu X min-nya itu dia D per 2 dan X max-nya itu min D per 2. Lalu kita preview, hasilnya seperti ini. Ada 3 driven dan 1 reflektor dan 3 direktor, 1 reflektor dan 2 driven. Setelah itu kita OK. Nah, setelah seperti ini maka kita lakukan peak point pada driven. Kita gunakan peak point yang circle center, klik 2 kali dan yang sebelahnya sama. Nah, ini juga sama, pakai circle center, klik 2 kali. Setelah seperti ini lalu kita masuk ke simulation
discrete port. Itu untuk menghubungkan antara si poin 1 dengan poin 2. Lalu oke. Setelah ini lalu kita ke simulation, gunakan setup solver, lalu ke centang yang normalize-nya kita start. Tunggu sehingga kita bisa melihat parameternya. S parameter. Karena memerlukan waktu yang lama, maka saya skip dulu. Nah, jika sudah dilakukan, maka kita akan melihat S parameternya dengan mengexpand ini. Lalu kita klik yang S parameter dan hasilnya seperti ini. Lalu kita show axis. Nah, berada di 700. Kita akan mengoptimasi dan kita sebelumnya lihat dulu PSWR-nya masih 10,227 dan berarti harus dioptimasi terlebih dahulu. Maka kita akan optimasi. Kita lakukan optimasi dengan menggunakan yang di sini, bisa diubah di sini yang nah, lalu kita masukkan (674, kita pasin dulu aja. Maka kita menggunakan optimasi 78,52 dibagi dengan 700. Ini untuk optimasi. Setelah itu kita kalikan dengan RL sampai dengan D. Dikali dengan OP. Nah, ketika ini sudah dimasukkan, lalu kita ke simulation dengan menggunakan start simulation.
Kita akan menunggu hingga S parameternya berubah setelah dioptimasi. Nah, jika sudah dioptimasi, maka hasilnya seperti ini. Return loss-nya dan VSUR-nya dia itu 1,2. Berarti dia baik. Setelah itu kita masuk ke var fill-nya. Nah, hasil var fill-nya seperti ini. Ini tuh isotropisnya seperti ini, linear, omnidirectional, circular, directional. Directivity-nya lalu kita lihat polarnya. Nah, polarnya seperti ini. Studinya seperti ini, Cartesian. Cartesiannya seperti ini dan 3D-nya seperti ini. Diketahui nilai dari directivity-nya itu 5,07 dBi. Lalu gennya 4,992 dBi. Lalu ada EPIL-nya itu maksimalnya 15,18 dB. Dan banyak lagi. Segitu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.